Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ngebahas pertanyaan yang kemarin ya, yang mungkin sering teman-teman alami pada murai batu kita ya, yaitu antara murai batu yang kerjanya hanya pasang dada dan kerjanya hanya ngerayu di lapangan, seperti itu ya teman-teman ya. Kita ngebahas yang pasang dada dulu nih ya. Oke, kita semua pengen gacuan kita itu selalu jalan di lapangan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan ke perawatan burung kita itu membuahkan hasil, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menangani murai batu yang memang kasusnya hanya pasang dada di atas ya. Ketika kita gantangin, habis itu dia hanya pasang dada saja ya. Jadi dia ndak mau tarung, atau dia 1 menit tarung atau sampai bertahan 2 menit, habis itu dia hanya pasang dada ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita evaluasi ke perawatan harian kita. Yang pertama, burung kita muda itu antara pastol itu trotol ke bulu dewasa, terus antara mabung kedua itu mohon maaf teman-teman, karena ini hujan jadi agak mengganggu kita malah ini ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutin. Jadi burung muda sama yang sudah mapan itu antara mabung ketiga sampai seterusnya itu mapan teman-teman. Jadi dia mempunyai birahi yang memang sudah terbentuk. Kalau yang masih muda dari pastol itu birahinya pasti naik turun ya, dia bentrok sama emosinya, biasanya seperti itu. Oke, untuk yang muda dulu. Kalau yang muda, kalau misalkan kita sudah mengalami hal seperti itu, kita bisa membiarkan dia dulu ya. Kita lepas settingan lomba kita ya. Kita rawat harian, kita tinggal gantungin, rawat harian dengan apa adanya. Jadi murai batu muda kita itu jangan kita paksa untuk digantang ya, tapi kita biarin dulu. Masalahnya masih muda, ntar kalau kita paksain, kita setting terus menerus, pada akhirnya nanti nggak karuan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu untuk murai batu muda. Dan bisa juga kita membentuk murai batu muda kita di rumah itu dengan memberikan asupan vitamin ya, entah itu dari Super N, Ebot Fit dan lain sebagainya yang memang sudah ada di toko burung, dengan kadar yang memang kita berikan itu sesuai ya. Dan kalau kita tiap memberikan vitamin itu efeknya kita lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, apakah itu tambah gacor atau itu menambah dia birahi, seperti itu. Oke, itu yang khusus murai batu muda. Jadi kalau murai batu muda itu jangan dipaksakan, kita nikmatin prosesnya teman-teman. Kalau memang burung memang cenderung masih baru banget nih, pastol yang mau kita gantangin tiba-tiba memang wujudnya memang sudah seperti itu, jadi kita harus sabar ya. Jadi dia ngandalin birahi, emosinya belum keluar. Di rumah bisa juga gacor, di lapangan bisa juga dia menunjukkan tipikal seperti itu. Dia hanya pasang dada seperti ini, tidak mau bunyi, atau dia tidak mau bunyi di rumah, hanya ngeriwek, tapi di rumah tiba-tiba dia juga ketemu lawan, tiba-tiba hanya pasang dada. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi untuk murai batu muda, jadi tidak usah diapa-apain dulu ya. Nah, kita biarin gantungin di rumah, lebih baik diablak saja, dibiarin. Untuk cat harian kita pakai menu jangkrik apa adanya ya, jangan tinggi-tinggi, antara 3 sampai 5 lah ya, 3 sampai 5. Nah, itu untuk asupan. Untuk kroto kita nonaktifkan dulu kroto kalau memang burungnya udah seperti itu. Jadi kalau kita merawat murai batu muda itu memang harus punya kesabaran tinggi teman-teman.
ada yang memang sudah jalan, ada yang memang belum ya. Tipikal karakter pastol itu berbeda-beda ya. Itu tergantung penanganan setiap perawatnya ya. Jadi kita kembalikan ke perawat masing-masing. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini di luar konteks murai batu muda. Jadi di luar konteks murai batu dewasa. Jadi ini kita bahas di murai batu muda ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggalkan keroto, tinggalkan ulat hongkong dulu. Kita pure berikan fooding jangkrik saja 2 sampai 3. Terus kalau punya umbaran kita umbar juga, tidak apa-apa. Sehari mungkin disiapin dari pagi sampai sore kalau yang punya umbaran. Kalau yang nggak punya umbaran kita hanya tinggal gantungin saja. Oke, itu untuk khusus murai batu muda. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Kita tinggal evaluasi rawatan harian kita seperti apa. Kalau memang ada yang salah ketika kita memberikan keroto terlalu banyak, kita bisa kurangin. Ketika kita memberikan EF yang lain juga kita bisa kurangin. Oke, untuk yang lain di luar extra fooding yaitu FUR. Oke, FUR itu juga berpengaruh juga pada performa burung kita ya. Itu walaupun sederhana, itu dikonsumsi setiap hari. Jadi kita harus tahu ya, FUR kita itu biasanya kita berikan pakan setiap hari ya, itu dikonsumsi. Jadi kita bisa mengubah FUR kita yang semula memang dia memberikan efek seperti itu, kita bisa turunin, entah itu ke topsong yang warna hijau, entah itu topsong yang warna coklat, jadi entah itu cirpi dan lain sebagainya. Yang penting kita memberikan FUR yang kita berikan itu mempunyai efek positif ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita evaluasi lagi ketika kita memberikan FUR dan merek tertentu. Jadi kita evaluasi lagi perubahannya ke depan seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita gantangin dulu, tapi kita setiap minggunya kita evaluasi. Entah itu dia tambah gacor, entah itu dia hanya ngeriwek di rumah ya. Seperti itu teman-teman. Kita harus benar-benar paham dengan rawatan kita. Apa yang kita lakukan setiap harinya seperti itu ya. Jadi kita harus paham. Oke. Untuk mandi kita kurangin guys. Jadi mandi usahakan seminggu cuma 2 kali ya. Seminggu 2 kali itu bisa diambil dari hari Selasa dan di hari Sabtu atau minggunya ya. Itu teman-teman. Jadi ketika pas mau dilombain itu diambil pagi, ketika pas harian itu bisa diambil hari Selasa atau Rabu, seperti itu ya, Selasa atau hari Rabunya. Jadi untuk mandi bisa diambil seminggu 2 kali, diambil usahakan pagi ya. Kalau yang nggak sempat bisa diganti di sore hari ya. Kalau yang nggak sempat bisa diganti di sore hari. Oke, itu untuk murai batu muda. Untuk yang dewasa, nah ini yang dewasa nih teman-teman, kita pasti pernah mengalaminya ya. Jadi ketika kita gantang juga kita bawa ke lapangan yang biasanya stabil, tiba-tiba dia hanya bertahan 1 menit 2 menit dan dia hanya pasang badan ya. Terus biasanya ketika kita gantang dan ketika start dimulai ada juga yang hanya langsung dia hanya pasang badan, dia hanya tolah-toleh gitu, pengen ngeluarin isiannya, dia nggak mau ya. Dia hanya penjulit sesekali, dia hanya pasang badan dan sesekali hanya ngeriwik seperti itu. Ini masalah krusial yang memang sering dialami para murai batu mania yang memang mempunyai murai batu yang sudah tingkatannya dewasa ya. Jadi entah itu mabung ketiga, keempat, kelima. Jadi bisa saja murai batu itu naik birahinya, kita tidak tahu ya. Masalahnya kita semakin dewasa, murai batu kita itu birahinya semakin naik, dan pemberian EF kita itu juga harus dijaga. Tidak selamanya itu misalkan EF kita semulanya itu 5. Nah kita tidak tahu nih ketika habis mabung ke-4-nya atau ke-5-nya tiba-tiba burung kita menjadi seperti itu ya. Itu kita bahas dulu masalah rawatan harian. Oke. Tidak jauh beda ya kalau kita mempunyai masalah
murai batu yang hanya pasang badan. Ini di luar konteks ngerayu ya, ini belum yang ngerayu ya. Ini kita bahas yang pasang badan saja, yang hanya tolah-toleh, pengen tarung tapi dia tidak mau. Dia kadang-kadang dia ngeriwik seperti itu ya. Oke, kita simak rawatan harian kita. Oke, kita kembali ke rawatan harian kita. Apakah memang sudah benar? Apakah di rumah memang sudah gacor? Kok tiba-tiba di lapangan tiba-tiba seperti itu? Yang semulanya stabil tiba-tiba menjadi seperti itu. Oke, kita evaluasi teman-teman. Jadi banyak di luaran sana yang memang karakternya berbeda-beda, dan di sini saya hanya ingin memberi penjelasan saja, untuk merekomendasi saja dan bisa diterapkan nanti di rumah ya. Jadi kita kalau nerapin di rumah itu jangan semata-mata oh ini cocok nih, enggak seperti itu ya. Jadi banyak di luaran sana channel yang sudah membahas mungkin sama. Jadi kita tinggal ngepasin saja teman-teman ya. Nah ini salah satunya saya ingin ngasih pengalaman ke teman-teman. Bagi yang mempunyai kasus murai batunya tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hanya pasang dada, ataupun ketika digantang itu di setat pertama dia langsung pasang badan ya. Oke, kita ke rawatan harian dulu. Rawatan harian itu menentukan nanti kita di lapangan ya teman-teman ya. Entah itu dari pola ngasih jangkrik pagi sorenya, terus tambahan kroto, terus tambahan ulat hongkongnya. Nah itu penting sekali ya. Terus yang kedua adalah mandi. Mandi itu juga penting teman-teman. Jadi mandi mau diambil pagi atau sore itu nanti intinya mempengaruhi kinerja burung ketika nanti kita gantangin di lapangan. Oke, untuk settingan hari H, nah ini yang menjadi penentuan. Kalau misalkan dirasa harian kita sudah pakem, sudah pas yang seperti dulu-dulu sudah pernah kita lakukan, jadi di hari H kita tinggal ngasih tuh jangkrik, jangan ditambahin di lokasi. Itu saran saya teman-teman ya. Oke, ketika kita sudah menemukan set harian kita, kita jangan mudah menambahkan ketika kita nyampe di lokasi ya. Jangan banyak-banyak ya. Ketika kita sudah berangkat nih, sebelum berangkat dari rumah sudah kita kasih 5, usahakan biarkan seperti itu. Mungkin saja dia pada waktu digantangin itu terlalu kenyang ya, terlalu kenyang, ataupun memang kita tambahin tiba-tiba cuacanya ini tiba-tiba ekstrim, panas gitu kan. Ada juga cuaca yang tiba-tiba mendung, adem, jadi dia memperburuk keadaan, bisa-bisa dia hanya seperti itu. Nah itu teman-teman salah satunya. Jadi setting harian, setting di hari H itu penting. Jadi kita hanya pakai sarapan di pagi hari tanpa tambahan apapun ya. Ketika di lokasi tinggal kita gantungin saja, atau kita pakai memang settingan yang memang sudah kita siapkan dari rumah seperti itu. Oke, itu kondisi yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan burung kita itu menjadi ini ya, mejen istilahnya ya. Dia hanya pasang dada saja. Itu bisa terjadi karena pemberian EF terlalu banyak. Kita bisa kurangin saja. Soalnya pemberian extra fooding sebelum hari H itu sudah kita berikan, tenaga sudah terbentuk. Hari H-nya kita tinggal ngasih di pagi harinya, siangnya kita tinggal berangkat ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau di lokasi, kalau kita ingin nambahin, usahakan cuma satu saja, satu itu sudah terasa teman-teman ya. Oke, itu yang mungkin menyebabkan efek murai batu kita itu hanya pasang dada. Oke, terus kita menyimak harian kita. Kalau di harian kita sudah ketika ketinggian 5, kita bisa turunin menjadi 3 teman-teman, 3 ya. Kalau durasi pemandian kita agak lebih, kita bisa kurangin. Seminggu misalkan biasanya kita pakai 4 kali, kita bisa kurangin menjadi 2 kali, seperti yang pastol tadi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kurangin yang semula 4 kali, kita bisa menjadi 2 kali, seperti itu. Dan hilangin kroto sementara. Yang pakai kroto, jangan pakai kroto dulu. Kita usahakan pakai
cuman jangkrik saja. Insya Allah kalau memang burung notabene sebelumnya sudah jalan, insya Allah nanti kita bisa kembali lagi pelan-pelan ya. Oke, itu untuk masalah settingan. Terus yang ketiga, embun pagi. Embun pagi itu penting sekali ya. Embun pagi di sini wajib bagi burung yang memang notabene sudah trouble-nya cuman pasang badan ya. Kita langsung pakai terapi embun pagi. Makan minum kita buka, kita tinggal gantungin. Seperti itu teman-teman. Wajib itu tiap pagi ya. Nah, maksimalnya itu bagusnya itu di jam 5, kisaran jam 5 sampai nanti kita jam 6 baru kita kasih sarapan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini hujan teman-teman, kita di luar rumah, kita lanjutin saja nih. Nanti sekalian kita mandi ya. Oke. Next, untuk pemberian FOR. Nah, kalau pemberian FOR ini ketika efek yang memang sudah kita evaluasi, kita sudah berikan setiap harinya, kok tiba-tiba kita gantangin masih seperti itu atau memang sudah ada perubahan, berarti kita tinggal poles dikit-dikit ya. Kita tetap bersabar untuk menangani murai batu yang memang seperti itu, terjadi masalah seperti itu. Tidak ada yang instan teman-teman. Jadi kita walaupun kita terapkan 1 hari, 2 hari, 3 harinya kita gantangin, tidak mungkin dia mau jalan. Paling tidak kita terapkan itu minim-minimnya 1 bulan, dikit-dikitnya, cepat-cepatnya 2 minggu lah ya, 2 minggu. Kalau kita mau maksimal, kita usahakan kita terapi dulu di rumah, kita biarin dulu burung. Kalau kita kembalikan ke rawatan kita lagi ya. Oke, itu untuk masalah extra boarding, pengembunan. Nah, untuk hariannya teman-teman usahakan kalau burung seperti itu kita bisa kasih gantungan saja tanpa digerodong ya. Kita umbar saja. Kita umbar tanpa digerodong. Atau yang punya umbaran seperti ini, justru ada yang kita pakai umbar itu malah jadi memperparah keadaan ya teman-teman ya. Jadi terkadang burungnya malah tambah over ya. Tambah over itu tambah dia hanya pasang badan saja. Nah, kalau yang burung seperti itu kita cukup tinggal masukin saja, tinggal kita biarin atau kita tinggal gantungin di rumah, kita tanpa kerodong seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk yang lain mungkin bisa menambah vitamin ya. Vitamin yang bagus itu apa Om? Kita bisa gunakan Vitacik yang biasanya dipakai untuk ayam, itu bisa kita pakai. Terus Super N hari-harinya kita bisa pakai, itu aman ya buat burung kita ya. Walaupun sederhana, walaupun harganya murah, tapi itu aman ya. Terus kita bisa gunakan minyak ikan kita bisa konsumsikan di menu jangkrik kita dengan kita suntikan, kita bisa kasihkan ke jangkrik, terus kita kasihkan ke burung. Itu kita kasih setiap hari Jumat dan Sabtu ya. Jadi usahakan sebelum gantang teman-teman. Jadi polanya seperti itu. Walaupun minggunya belum kita gantang, tapi usahakan pemberian itu kita berikan di setiap hari Jumat dan Sabtu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pemberian vitamin itu kita berikan sebelum hari H. Jadi bisa diberikan di hari Jumat, Sabtu, atau di hari H-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya apalagi ya? Cacing ya. Cacing bisa kita berikan 1 minggu 1 kali teman-teman. 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Jadi jangan terlalu sering ya. Untuk burung yang memang notabene pasang dada dan dia tidak mau ngeluarin emosi. Saya pernah ngalamin ya. Jadi ketika burung itu setiap harinya saya kasih cacing walaupun 1, tapi malah justru memperparah keadaan ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita evaluasi lagi ya. Kita tengok lagi perkembangannya seperti apa. Jadi teman-teman nanti tahulah ya apa yang kita sudah berikan ke burung kita. Lama kelamaan nanti pasti akan ketemu. Oke ya itu ya. Jadi kita maunya sih burung kita langsung kerja, jadi awal hingga akhir sesi, walaupun dia hanya sekedar ngukluk.
Tapi kalau pasang badan itu kesannya gimana gitu ya. Jadi ngetemnya terlalu lama. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang kita bahas. Jadi untuk masalah extra voting, terus embun pagi, terus penjemuran juga. Penjemuran kita kurangin teman-teman. Yang semula misalkan kita penjemurannya kencang, kita kurangin, cukup hangatkan saja, cuma 5 menit atau 10 menit seperti itu. Jangan lama-lama untuk burung yang seperti ini. Itu untuk